Hai geng, selamat datang memasuki tahun baru nih 2024. Dan selamat datang kebahagiaan Jaya. Pembukaannya udah kayak seminar MLM, ngelotok banget kita. Ya bisa kan udah beberapa hari ini kita kagak muncul. Takut gue juga bacain komen-komen kalian. Biasa lah maju kan pasti marah-marah. Masih hidup lu? Kayak temen lu tuh. Udah lama kagak ada kabarnya, tahu-tahu datang ngajakin ketemuan. Lah ternyata kita dibawa ke seminar MLM. Yang pas nolak ajakannya itu langsung pada dijutekin mukanya. Ada punya pengalaman begitu juga kagak? By the way, nggak kerasa kita udah sama-sama nih bareng terus beberapa tahun ini. Dimana kan yang namanya diriku nih mengabdi kepada para majikan semua. Pada kangen gak lo, Pak? Korden hitam. Kita bosen habisnya, gengs. Ini curhat bentar ya. Jadi ceritanya mau nyoba nih pindah ke ruangan ini. Cuma ya itu kagak tahu nih mau di dekornya bagaimana. Belum sempet kita lah boro-boro mikirin dekor. Ya hari-hari kan kita mikirin apa? Stok video baru, nyapu, ngepel, gosok gitu kan, siram tanaman, sibuk hari-hari kita. Jadi nggak apa-apa ya sementara pakai dekor bunga-bungaan begini. Yang ini juga kan kita comot-comotin aja yang ada di rumah sama pajangan emak sama kakak gua. Sembari kita nih nyari-nyari beli-beli barang dekorasi yang lebih genahan begitu. Kita sebenarnya juga bingung, ini kita kan mau bawain missusting sama teman cerita yang apa, yang horor dan serem-serem begitu ya. Tapi kenapa jadi kayak warna-warni begini? Mending kalau bunganya hitam putih, ini gonjreng-gonjreng amat. Tapi kalau dipikir-pikir kan kita juga kalau ngomong suka ngalor ngidul ya. Kayak gini nih kita belum mulai nih, malah curhat dulu. Jadi harap dimaklumin aja ya majikan ya. Habis di rumah kagak ada pajangan yang serem-serem macam apa tengkorak atau buru hantu, zombie-zombian begitu. Belum beli. Ya makanya kalian jangan skip-skip iklan ya, nontonin terus biar kebeli kita gitu dekornya bagus-bagus buat bulan depan. Selain itu di teman cerita bulan Januari ini cukup spesial. Bukan janji Januari tapi ya. Namun gua akan membawakan cerita-cerita hantu yang ada di daerah-daerah Indonesia, gengs. Lah bedanya apa ya sama teman cerita? Kan cerita hantu juga dari Indonesia. Ya kalau kemarin-kemarin itu kan teman cerita yang memang berbagai daerah kayak teman cerita daerah tuh. Tapi ya hanya berkutat dari daerah masing-masing aja. Hantunya juga biasanya apa sih? Pocong, kuntil, jangan ngomong-ngomong gitu. Poci, kunti, begitu-gitu ya. Nah kalau di sini nih spesifik. Hantu-hantu yang ada di Indonesia, gengs, yang kayak di Indonesia ini kan berbagai macam suku. Hantunya juga beragam yang unik-unik yang belum kita kenal. Makanya kita kenalan. Lu aja sih yang mau kenalan ya. Kita gak usah. Kita cukup ngasih tahu aja. Nanti yang ngeliat dan ngalamin sendiri mah kalian aja ceritanya ke gua. Nah, makanya untuk pembukaan bulan Januari ini, kita akan menceritakan mengenai hantu Oreng Putih dari Bawean, Jawa Timur. Nah, belum pernah dengar kan kalian pastinya? Tapi buat teman-teman yang tinggal di Jawa Timur, mungkin udah nggak asing dengar Oreng Putih ini. Makanya kalian nontonin teman cerita terus. Apalagi selama bulan Januari ini, biar tahu tuh tadi hantu-hantu yang di Indonesia itu ternyata beragam banget. Yaudah, jadi sekian lah kira-kira klarifikasi kita mengenai background yang cukup absurd ini nih. Karena intinya, nih gue buat video ternyata tuh sebenarnya butuh kursi nih. Kita duduk nih sekarang nih. Kalau biasa kita lesan di kamar, itu kan perut kita belipet ya gengs ya. Namanya juga orang gembrot. Itu jadi kayak suka kelipet kayak ketahan gitu napasnya, jadi kayak ngos-ngosan. Apalagi kalau bawain teman cerita yang lama-lama. Engep kita bawaannya, udah umur. Nah makanya kan akhir-akhir ini kalau kalian sering lihat kita sering syutingnya apa di meja makan, di dapur gitu biar bisa duduk. Tapi kan kayak kurang gimana begitu. Makanya kita coba nih hal baru di 2024. Gimana nih ruangannya biasanya buat ruangan setrika, guys. Jadi ini kita sabotase dulu ya buat ruangan syuting. Emangnya lu doang yang nonton kita menyetrika? Lah sama kita nih, kita tunjukin nih. Nah, menyetrika. Tuh ada kipas angin, kesian ya. Mohon maaf gengs ya, too much information dan kelamaan curhatnya. Abis kalian udah gua anggap kayak teman sendiri. Bisa dicurhatin apa aja gitu ya. Kalau teman juga sekalian lah pinjam 100. Langsung aja, jadi cerita ini dikirim dari teman kita namanya Anggi yang merupakan seorang pramugari dari sebuah maskapai di Indonesia. Dan cerita ini itu terjadi di tahun 2016. Dimana dulu Anggi ini bertemu sama suaminya bernama Ariel karena mereka sama-sama bekerja di sebuah maskapai yang sama. Apa sih sama-sama bekerja di sebuah ya sama-sama bekerja di perusahaan yang sama ya, maskapainya sama bener ah. Namun Ariel ini bukan pilot. Seperti yang lagi rame tuh belakangan ini seru ya tentang perselingkuhan. Ya Allah ya Robby, orang pada selingkuh. Tapi kalau si Ariel ini tuh kerjanya sebagai engineering, yang mana ya kerjanya dia di bandaranya. Singkat cerita, udahlah mereka menikah nih selama 5 tahun, sejak tahun 2011 sampai di 2016 itu, dan telah dikaruniai 1 orang anak. Kehidupan pernikahan mereka tentunya ups and down ya, kayak pesawat gitu, terbang turun. Ada aja tuh katanya konflik, pertengkaran rumah tangga selama 5 tahun ke belakang. Apalagi waktu mau memasuki tahun ke-5 menuju ke-6 nih, itu bener kayak cobaannya fun, buset deh kata si Anggi tuh. Makanya salah satu untuk membuat hubungan mereka nih hangat lagi, harmonis lagi,
romantis lagi begitu kayak dulu. Ariel ini mengajak Anggi untuk liburan berdua tanpa anak mereka. Jadi ini juga hitungannya mau merayakan anniversary berduaan aja biar punya quality time. Sementara ya anak mereka dititipin ke ibunya Anggi di Jakarta. Ya biasalah, jalan ninja itu kan emang nitipin anak ke ibu atau mertua ya. Namun, selain buat memang merayakan anniversary, hal itu juga sebagai upaya perdamaian dan permintaan maaf dari Ariel karena dia ketahuan selingkuh. Makanya di awal kita dari tadi bilang orang pada selingkuh ya. Jadi ngerti kan kenapa nih kita sekarang bawain ceritanya Anggi? Karena berhubungan dengan apa? Pesawat pramugari selingkuh. Panas nih topiknya nih. Cuma memang waktu itu ketahuan selingkuhnya nggak bener-bener si Anggi tuh ngegepin suaminya. Melainkan ada nih rekan sesama pramugarinya Anggi yang bernama Risma. Itu ngelapor dan ngeliat katanya si Ariel lagi di klub sama cowok-cowok kebanyakan. Ya mungkin memang teman-temannya Ariel. Tapi ada cewek juga di sana dan dirangkul sama Ariel terus joget bareng. Yang mana konteksnya waktu itu si Anggi ini lagi ron di Amsterdam. Cukup lama tuh karena penerbangan jarak jauh. Jadi ron itu adalah istilah maskapai dibilangnya apa ya? Pesawat menginap di tempat tujuan. Dan kru pesawatnya juga tentunya ikut nginep di sana ya. Kalau misalkan tempat tujuannya itu dekat ya biasanya semalam doang. Nanti subuhnya mereka balik lagi, terbang lagi. Tapi kalau misalkan tujuannya jauh kayak ke Amsterdam atau ke negara-negara mana gitu ya, itu bisa lebih dari sehari ya, tergantung lah pokoknya. Nah tapi kan kalau si Ariel tadi tuh kerjanya di bandara, istilahnya apa ya? Kayak kerja kantoran. Habis kerja ya udah pulang. Nah di saat itulah si temennya Anggi tadi namanya Risma mergokin si Ariel tuh lagi. Loh, itu bukan suaminya si Anggi kok di klub sama cewek lain. Ya kalau begitu si Anggi ngamuk lah. Makanya itu dibilang salah satu cobaan terhebat di tahun kelima pernikahannya. Nah waktu berantem ya si Ariel mengakui dan dia meminta maaf. Dia bilang katanya perempuan itu cuma asal kenal di bar aja kok. Terus yang namanya orang mabok gitu ya kelepasan. Hilaf. Kalau nggak ketawa dia juga kagak hilaf. Coba kalau nggak ketahuan. Ya anyway ya, makanya Ariel itu ingin memperbaiki hubungan mereka, makanya ngatur liburan anniversary mereka ke Bali. Tapi sebelum itu, Anggi ini sempat ada tugas dulu, terbang dari Jakarta ke Surabaya, flight terakhir tuh, jadi malam-malam. Sekitar jam 8:30, itu dari Jakarta tuh, terus sampai sana sekitar 10:30 kalau nggak salah sampai Surabaya. Dan karena itu flight terakhir, jadinya si Anggi ron 1 malam di Surabaya, nginep tuh. Dan akan terbang lagi subuhnya nanti. Waktu itu yang bertugas di pesawat ada 2 pramugari dan 2 pramugara. Dan malam itu cuacanya juga agak sedikit hujan, tapi penumpang ini nggak terlalu full, alias nggak full packs gitu ya, jadi banyak bangku kosongnya. Dari petugas bandara tuh, petugas lapangan itu mencatat kalau penumpang itu jumlahnya 127 orang, gengs. Tapi pas Anggi ngitung itu kok jumlahnya kok 128. Sampai dia bolak-balik tuh sampai 2 kali tetap 128. Nah, Anggi bilang nih ke rekan pramugarinya waktu itu sama Risma lagi. Riz, coba deh hitung deh. Masa ini gue jumlahnya 128 tapi di sini catatannya 127. Ya akhirnya Risma ngitung tuh. Sama 128 bener. Ya mereka akhirnya mastiin dong ke petugas bandara buat nyocokin ini kok jumlahnya nggak match. Akhirnya disuruh nanya udahlah ke kapten. Karena itu flight terakhir disuruh nyoba ngecek sekali lagi tetap hasilnya sama 128. Jadi kata si kapten ya udahlah lanjut jalan aja nggak apa-apa. Paling itu ada yang mau ngikut aja gitu si kaptennya ngeledekin. Ya cuma si Anggi sama Risma kan kayak heran kok kelebihan 1 orang. Dan si petugas lapangan itu juga ngomong kalau hal-hal seperti ini emang sering kejadian mbak, kayak nambah 1 orang. Ya udah terbang deh nih pesawatnya nih. Karena itu kan pesawat yang nyediain makanan ya, bukan pesawat budget. Jadi pramugari sama pramugaranya tuh bertugas nganterin makan malam tuh untuk ke para penumpang kan. Nah Anggi ngeliat nih ada 1 penumpang cewek yang masuk ke toilet waktu dia lagi dorong-dorong troli makanan tuh, lagi sibuk. Tapi abis itu ya udah Anggi kan fokus kan nanyain satu-satu ke orang, mau mie goreng atau nasi ayam pak? Dan dia ngerasanya sih itu cewek kayaknya belum keluar-keluar lagi dari toilet dan kembali ke tempat duduknya tuh di seat belakang deket galley gale gitu tulisannya, pokoknya dapur pesawat lah ya. Sampai-sampai tahu-tahu keadaannya turbulence yang mengharuskan semuanya tuh balik ke kursi masing-masing, soalnya kan cuacanya dari awal memang agak hujan yang nggak bagus ya. Nah si Anggi nyuruh Risma buat ngetok pintu kamar mandinya, soalnya dirasa kayak udah lama banget nih ceweknya masuk gak keluar-keluar. Dan lampu di kamar mandi kan kalau ada orang nyala tuh, dan itu nyala, tapi pas diketok ternyata pintunya tuh setengah kekunci, yang membuat mungkin itu lampunya jadi nyala, tapi masih didorong tuh kebuka. Di dalam nggak ada siapa-siapa. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Padahal kan tadi Anggi ngeliat ada cewek masuk ke situ dan belum balik lagi tuh ke kursinya. Tapi karena memang protokolnya di sana semua harus sudah duduk ya, perkara turbulence tuh. Ya Risma sama Anggi tuh duduk di kursi jump seat. Jadi itu kursi kecil yang buat pramugari gitu loh yang ngadep ke para penumpang. Nah pas baru duduk terus pakai sabuk pengaman, kan posisinya ngadep ke penumpang ya. Si cewek tadi tuh tahu-tahu udah ada di kursinya lagi tuh di belakang sana, kayak nggak tahu datang dari mana, soalnya kan tadi di toilet nggak ada. Anggi kaget tuh ya, tapi dikiranya tadi tuh cewek abis dari toilet yang lain gitu, toilet sebelah sana atau dari mana kali. Soalnya Anggi kan juga nggak merhatiin banget ya, dia sibuk tadi tuh ngasih makanan ke orang-orang. Dan pas turbulence itu lumayan hebat tuh posisinya, orang-orang kan lagi ada yang makan sampai beberapa pada tumpah-tumpah itu minumannya, dan orang-orang juga kelihatannya panik. Ya maksudnya keadaan turbulence begitu siapa yang kagak panik sih. Anggi ngeliat ke arah cewek tadi juga kayak
pucet gitu kan. Terus kayak merem aja gini. Ya mungkin dia ketakutan juga. Setelah turbulen selesai dan pilot menginfokan kalau sabun pengaman sudah bisa dilepas, Anggi sama yang lain tuh buru-buru tuh bantu penumpang bersihin makanan mereka kan pada tumpah-tumpah. Dan Anggi sempat mau nanya ke penumpang cewek yang di belakang tadi tuh mau makan apa. Karena kan dari tadi belum dibagiin makanan, belum sempet ya. Tapi dilihat cewek itu kayak merem aja gitu, kayak berusaha tidur. Ya biasanya kan memang kalau ada penumpang tidur begitu kan nggak dibangunin ya, takut ganggu. Jadi sama Anggi tuh di skip. Tapi Anggi sempat bilang ke teman pramugaranya, nanti kalau penumpang di seat 45C itu bangun, tanyainnya mau makan apa soalnya tadi belum dikasih. Dan si pramugaranya kayak iya-iya aja. Pas sudah kelar semua nih, karena penerbangannya kan juga cepet ya, cuma sekitar 1 jam lebih. Mereka harus duduk lagi dong di jump seat, karena ini konteksnya mau landing. Tapi lagi-lagi, dilihat tuh, seat di 45 ceweknya tadi tuh hilang. Nggak ada, gengs, dan lampu kamar mandi tuh nyala lagi. Pramugari dan pramugara lain udah pada duduk tuh di jump seatnya. Ya Anggi yang tahu di situ harus ada penumpang, tapi nggak ada. Ngecek itu kamar mandi nyala, langsung ngetok toilet untuk memberitahukan ke penumpang tersebut kalau harus duduk lagi itu kembali ke kursinya. Tapi lagi-lagi waktu dia ketuk, itu pintunya kebuka, di dalamnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Di situ Anggi merinding dan dia buru-buru duduk lagi di jump seat sambil bilang ke pramugara di sebelahnya, itu cewek yang di seat 45C hilang lagi. Dijawab sama si pramugara. Emang dari awal nggak ada yang duduk di situ sih mbak. Makanya tadi saya bingung pas mbak suruh saya bangunin di seat 45. Saya lihat emang kosong kan dari awal. Sampai akhirnya landing, dilihat udah nggak ada penumpang lagi di seat itu. Mereka nih berdebat nih. Dan akhirnya menyimpulkan kalau itu sepertinya penumpang tak kasat mata. Anggi nggak nyangka nih kalau dirinya mengalami cerita-cerita horor yang biasa dia denger tuh di pesawat. Tapi karena memang udah malam, udah capek juga. Mereka semua langsung ke hotel tuh pakai mobil jemputan. Hotelnya bagus, gengs, hotel di Surabaya dekat bandara. Karena kan jam 6 nanti mereka harus standby terus terbang lagi. Nah malam itu Anggi sekamar sama Risma. Sebelum tidur mereka masih ngomongin tuh kejadian cewek yang di pesawat tadi karena Risma juga ngeliat ternyata. Yang nggak ngeliat tuh yang si pramugara. Soalnya kan Risma juga ikut ngitung ulang jumlahnya 128. Jadi bukan Anggi doang yang lihat. Cuman memang yang merhatiin banget si cewek itu ya si Anggi. Tapi daripada jadinya ketakutan itu udah malam ya, jadi mereka memutuskan untuk tidur aja yuk Karena kan waktu tidur mereka juga sedikit ya. Karena kan 4:30 tuh minimal mereka harus sudah bangun buat apa siap-siap dan segala macem. Akhirnya mereka minta wake up call juga tuh ke pihak hotel. Ya karena itu memang hotel bagus, emang rekanan dari maskapai tempat mereka kerja. Jadinya memang ada fasilitas itu tuh untuk dibangunin sama resepsionisnya kan 24 jam. Minta diteleponin nanti ke kamar jam sekian ya buat bangunin. Ya udah mereka tidur tuh. Sampai akhirnya Anggi kebangun karena memang ada suara telepon. Yang mana biasanya wake up call itu ada 2 jenis. Yang satu manual alias resepsionis nelfon sendiri ini buat bangunin sesuai pesanannya mau dibangunin jam berapa. Tapi kalau misalkan itu hotelnya hotel bagus banget, hotel canggih ya, itu biasanya di set pakai mesin. Jadi pas nanti diangkat suaranya kayak robot gitu, jadi dari sistem. Nah waktu itu pas diangkat sama Anggi, yang dia dengar malah kalimat mati. Serem banget geng suaranya, sampai Anggi yang awalnya kan masih kayak krip-krip gitu kan pas ngangkat telepon langsung melek. Ini suara apa? Langsung ditutup gitu teleponnya. Dia langsung bangunin Risma yang ada di sebelahnya. Itu kan kasurnya twin bed. Pas lagi kayak goyang-goyangin Risma tuh, lagi tidur kan tidurnya nyamping si Risma tuh dilihatnya. Digoyang-goyang gitu, terlentang. Mukanya bukan Risma, melainkan sosok cewek tadi gengs yang Anggi lihat di pesawat dengan kulit yang putih pucat tapi matanya merem. Anggi yang terkejut, tahu-tahu ngeliat pintu kamar mandi kebuka dan Risma keluar dari situ. Anggi buru-buru nyalain lampu yang ada di dekat kasurnya dia. Dan dilihat di kasurnya Risma yang tadi tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Risma yang di depan kamar mandi tuh kebingungan ngeliat si Anggi kok kayak heboh sendiri. Ternyata memang Risma udah bangun duluan, terus dia ke toilet. Dari situ mereka langsung siap-siap tuh. Lampu juga semuanya dinyalain, Anggi juga mandi dengan keadaan pintu toilet sedikit dibuka karena dia takut. Nah 2 hari dari kejadian itu, tibalah hari anniversary mereka tadi tuh. Di awal mau kebalik kan. Yang mana Ariel memesan sebuah resort yang cukup mahal buat mereka stay sehari di sana. Tipe-tipe cowok yang abis melakukan kesalahan terus jojoran gitu nge-treat pasangannya buat minta maaf. Nah seharian mereka kan beraktivitas. Sampai akhirnya malam tiba, Anggi ini merasa capek dan memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Modelan kamar mandinya tuh kayak kamar mandi yang kebuka open gitulah gengs, yang menyatu dengan alam. Bener-bener modelan kamar mandi yang di resort-resort Bali gitu gengs. Nah waktu lagi mandi nih si Anggi merasa kayak ada yang ngeliatin dia. Itu kan kayak kebuka ya atasnya ya. Nah pas dilihat ke atas, ada tangan putih yang putih banget, seputih cat katanya gengs. Cuma tangan doang gitu ngegantung, kagak ada badannya, tangan 1 biji. Ya Anggi langsung teriak. Dia merem sambil jongkok gitu saking lemes yang ngeliat begituan. Otomatis Ariel langsung ngajak ke dalam, tapi di sana udah nggak ada apa-apa. Anggi cerita lah kalau ngelihat ada tangan putih begitu tuh kayak mayat. Tapi Ariel yang ngeliat apa-apa kayak ya nggak percaya. Si Anggi akhirnya minta tuh untuk kamarnya diganti karena dia bener-bener shock banget dengan penampakan tadi. Dari orang hotelnya sih bilang bisa mbak diganti tapi downgrade, alias jadi kamar yang biasa. Soalnya memang yang dipesan sama si Ariel itu kan kamar yang besar ya, tipe suites. Nah tipe yang seperti itu udah penuh, soalnya cuma ada 5, sisanya yang biasa-biasa aja. Nah kalau dari Ariel nih yang merasakan dia udah bayar mahal disuruh downgrade begitu tanpa ada kompensasi, yang kagak mau lah, rugi. Karena minta pindah jatuhnya sama pihak mereka ya, alias Anggi. Tapi kalau si Anggi sebenarnya nggak apa-apa karena dia berketakutan sama yang
penampakan tadi. Cuma kalau Ariel tuh tetap nggak mau, kekeh gitu. Mereka toh cuma nginep di situ kan semalam. Besok mereka udah pindah hotel lagi tuh di daerah Seminyak. Dimana hotel resort lagi mereka inepin itu di daerah Ubud. Ya lagi-lagi itu mereka sempat berantem di sana, gengs. Anniversary staycation yang harusnya romantis, ujung-ujungnya lah berantem lagi. Ya akhirnya ya udah mereka tetap berdua tuh tidur di situ. Dengan Anggi yang masih ketakutan, cuma untungnya ya nggak ada apa-apa nih sampai besok pagi. Siangnya mereka kan check out nih dan pindah ke daerah Seminyak. Karena waktu itu juga Bali lagi panas banget. Makanya begitu mereka check in masuk kamar, Anggi mandi lagi tuh siang-siang jam 1 karena berasanya udah lepek banget. Nah pas selesai mandi, ternyata Ariel lagi megang handphonenya si Anggi, gengs. Dimana dia lagi bacain tuh chat-chatannya Anggi sama ada temennya Anggi bernama Zaki di aplikasi Line. Tahu kan dulu masih makainya Line yang kalau ada notif bunyinya Line. Nah ini pengakuannya Anggi juga ya kalau Zaki itu memang mantannya Anggi sebelum dia menikah sama si Ariel dan mereka putusnya baik-baik perkara memang beda agama dan tidak mungkin bersama. Tapi ya diam-diam Anggi masih suka kontak-kontakan dengan Zaki untuk curhat aja sebenarnya. Karena bisa dibilang waktu zaman pacaran sama Zaki, si Zaki ini juga udah tau lah semua hal tentang si Anggi. Apalagi waktu si Ariel nih ketahuan selingkuh gitu kan, salah satunya si Anggi curhatnya ke si Zaki. Terus pas kemarin ngeliat penampakan berujung berantem gitu kan karena Arielnya nih batu nggak mau pindah, ya curhatnya ke Zaki lagi. Kesalahannya Anggi nih sebetulnya waktu tahu Ariel selingkuh, dia kan curhat sama si Zaki yang berujung selingkuh juga. Karena nganggapnya kayak cheat revenge gitulah. Kalau bisa selingkuh, gue juga bisa. Tapi sebelumnya, setelah kawin sama Ariel, Anggi tuh nggak pernah ngapa-ngapain juga sama si Zaki. Yang nggak tahu kenapa bersamaan sewaktu si Ariel nih ketahuan selingkuh, ya mungkin karena emosi dan terbawa suasana juga ya. Anggi yang curhat sama si Zaki, ya terjadilah pokoknya, gengs. Cuma kan ya, Anggi nggak bilang kalau dia selingkuh juga ya. Yang seakan-akan sih, Ariel aja tuh yang salah. Makanya waktu Ariel nih ngajak damai dan merencanakan trip anniversary mereka, akhirnya Anggi menyetujui. Karena ya dia mikirnya kan mereka udah punya anak. Anggi juga ya hilaf juga dia tuh sama si Zaki. Jadinya ya udahlah kita sama-sama balik ke titik nol gitu, buka lembaran baru. Namun mengetahui semua itu, Ariel marah banget. Ya lagi-lagi mereka tuh yang di hotel Seminyak berantem, gengs. Ya karena ternyata mengetahui Anggi nih istrinya masih berhubungan dengan mantannya sampai ujung-ujungnya selingkuh juga. FYI aja ya, Ariel sama Zaki itu basicnya memang kenal karena memang satu circle tuh semuanya. Tapi Ariel nggak nyangka kalau selama ini Anggi ini masih sering intens tuh cecetan, ya sampai berhubungan badan juga setelah mengetahui si Ariel selingkuh. Di situ si Ariel langsung pergi dari hotel meninggalkan Anggi sendirian. Saking emosinya, gengs. Ya Anggi seharian nangis-nangis tuh menyesali perbuatannya kan dia nggak tahu harus apa karena nggak bisa berkelit juga ya dia memang salah. Sampai menjelang maghrib nih nggak ada tanda-tanda Ariel balik. HP-nya juga mati nggak bisa dihubungin. Cuma ya barang-barangnya semuanya masih ditinggal tuh di hotel. Bawa HP sama dompet doang. Jadi Anggi nunggu aja gitu kan di kamar hotel. Dia kayak mikirin aduh nasib pernikahan gue gimana ini udah hancur lebur udah nggak bisa nih kayaknya nih. Lagi bengong begitu tau pintu kamar hotel tuh kayak ada yang berusaha buka gangnya duduk gitu. Ya dikira itu Ariel dong nggak bawa kunci hotel. Soalnya kan dia tadi emang main pergi aja. Anggi langsung buru-buru tuh bukain pintu dan pas dibuka ternyata cewek, gengs. Si cewek itu kayak kaget ngeliat Anggi dan kayak kebingungan sampai bilang maaf mbak kayak salah kamar. Habis itu dia kayak malu buru-buru pergi. Jadi mungkin tadi dia berusaha buka kuncinya tapi nggak bisa-bisa ya karena kan salah kamar. Pas Anggi mau nutup pintu, jadi modelan hotelnya itu kan kayak lorong, balkonnya tuh hadap-hadapan gitu loh sama lorong balkon lain, terus di tengahnya ada kolam renang. Ya ilustrasinya pokoknya kayak gini ya. Anggi waktu itu di lantai 4. Nah di balkon seberang ada sosok cewek yang tempo hari dilihat sama Anggi yang di pesawat waktu dia mau ke Surabaya itu lagi berdiri ngeliatin dia tuh di seberang sana. Anggi kan kaget loh kok tau-tau ada sosok itu. Langsung buru-buru dia tutup pintu gemeteran di dalam kamar. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia sendiri minta tolong ke siapa. Akhirnya dia nelfon resepsionis buat minta room service buat datang ke kamar sambil ketakutan tuh. Dia nunggu aja di dalam kamar. Dan gak beberapa lama terdengar suara ketukan pintu lagi. Langsung lah Anggi buru-buru keluar, buka pintu tuh. Dia mau minta room service buat nemenin dia tuh keluar sampai ke lobby. Tapi pas dibuka ternyata sosok itu langsung berdiri di depan mukanya. Anggi langsung teriak terus nutup muka gitu kan. Tapi di situ dia dengar kayak Mbak, kenapa mbak? Jadi ternyata di depannya itu tadi sebenarnya benar room service. Tapi entah kenapa sekelebat si Anggi ngeliatnya itu tuh sosoknya tuh jadi kayak tadi tuh putih gitu. Kayak mayat, gengs. Anggi langsung kayak ngos-ngosan gitu kan. Dia minta diantar buat sampai ke lobby. Di lobby dia dikasih minum tuh karena mukanya udah pucat banget. Setelah Anggi cerita, akhirnya Anggi tuh ditransfer buat pindah kamar di lantai 1 yang memang sejajar tuh sama kolam renang. Karena kan di situ lebih rame ya orang lalu lalang dan selantai juga sama lobbynya. Untungnya masih ada yang kosong. Karena kalau lantai 1 sebenarnya nggak banyak peminatnya karena kan agak berisik ya banyak orang. Malah pengennya yang di lantai atas-atas gitu. Dibantuin tuh sama room service ya buat mindahin tas sama koperasi Anggi kan. Di situ sempat ngobrol juga tuh mereka nih. Si room service-nya sih bilang kalau di hotelnya itu sebenarnya harusnya aman-aman aja kok mbak. Mau di lantai berapapun gitu maksudnya ya. Ini bukan kayak
hotel-hotel angker gitu kagak. Karena ownernya sendiri juga sering kayak doain. Pokoknya untuk hal-hal mistis, sebenarnya jarang banget kejadian di sini. Sampai-sampai si orang ini bilang, maaf, jangan-jangan Bo ini tuh tuge. Maksudnya kayak sedang diikuti. Ya Anggi mikir, emang diikutin mungkin kali ya sama sosok itu ya, tapi kenapa? Soalnya kan dia melihat sosok itu udah dari kapan tahu waktu dia ke Surabaya, kok tau masih sampai ikut ke Bali. Sampai jam 8 malaman, Anggi yang udah di kamar baru nih, itu tetap tidak mendapatkan kabar apa-apa dari suaminya. Dia juga nggak tahu harus ngapain, agak setengah linglung semenjak kejadian tadi. Dan kebetulan dia lihat tuh laptop suaminya ditinggal. Yang Anggi akhirnya bermaksud untuk membuka YouTube aja tuh nyari hiburan. Nah pas dia lagi ngetik tuh, masukin kayak link www gitu, ada history suaminya ngebuka sebuah situs forum gitu gengs. Ya iseng lah dibuka nih sama Anggi nih. Ternyata belum ke logout. Dimana di situ isinya ngebahas tentang kayak semacam apa sih, threesome sampai es party, maksudnya apa ya, steak party begituan lah. Kita juga ngomongin suka agak enak, ngerti kan maksudnya kayak kumpul kebo berjamaah. Dibaca tuh semua percakapannya gitu kan, dan makin di scroll makin gila geng sisinya, karena mereka kayak gelir cewek-cewek buat dipakai. Ada yang istrinya, ada yang pacarnya. Sebuah hal yang nggak disangka-sangka, ngapain suaminya kayak buka-buka forum beginian. Dan ternyata memang si suaminya juga nimbrung itu di forum tersebut. Sampai Agi juga menemukan sebuah grup Facebook di mana di situ lagi-lagi ada suaminya. Dan ada cacatan lain dari grup forum yang tadi tuh kayak pindah ke Facebook itu, gengs. Facebooknya juga Facebook private, grup private. Banyak banget tuh nge-share rekaman video-video sama foto-foto dari kegiatan mereka. Dan di komennya tuh mereka kayak semacam apa ya, nge-review hal-hal yang telah mereka lakukan dari video-video dan foto-foto tersebut. Kayak harusnya kita bisa lebih begini nih, tapi yang ini keren ya. Besok-besok kita improve lagi, cobain gaya ini, gaya itu. Ini kita maksudnya ngomongin adegan dewasa, gengs ya, tapi kita perhalus. Dimana kebanyakannya ya tadi tuh ada adegan satu wanita dengan banyak pria, ada yang 5, ada yang 10, ada yang lebih gitu. Termasuk pas dilihat lagi lah, ada Ariel. Angga sampai nggak percaya ini apa sih? Dan semua orang di sana tuh terlihat kayak mabok, kayak mukanya teler. Ya mungkin pakai obat apa juga kagak ngerti ya. Pokoknya mukanya udah pada kelihatan kayak nggak bener begitu, kayak begitu gengs. Selain itu juga mereka sering kayak bagiin video-video cewek-cewek yang nggak tahu itu siapa ya ceweknya ya. Ada yang kayak lagi nyoba baju di ruang baju, video diam-diam ngerekam cewek lagi pipis di toilet umum, motretin daleman cewek gitu cara diam-diam. Pokoknya aneh-aneh banget fun isinya. Makanya pas gue denger cerita ini sebenarnya gue ragu juga bawain ke teman cerita, kayak kok serandom ini, kayak ada forum psikopat maniak yang begitu-gituan nih. Nah Anggi pengen tahu nih sejak kapan nih suaminya kayak begini. Jadi bener dia baca tuh semua percakapan, ditelusurin, di scroll sampai atas gitu, sampai mulanya banget suaminya ini bergabung dan mulai di chat-chatan tersebut. Yang ternyata awalnya di sekitar Agustus 2015. Jadi waktu itu kira-kira udah 6 bulanan lah. Dimana waktu-waktu tersebut memang mereka berdua ini udah sering berantem. Ya lagi-lagi masalah rumah tangga mau masuk ke tahun kelima kan ada aja gitu yang diributin. Dan ternyata Ariel masuk ke forum tersebut awalnya itu punya kecurigaan kalau Anggi ini selingkuh. Soalnya kan profesinya Anggi ini sebagai pramugari terus terbang-terbang terus gitu kan. Yang padahal Anggi tuh nggak pernah macem-macem. Dia lempeng-lempeng aja jadi pramugari nyari nafkah, kecuali waktu hilaf sama si Zaki ya, beda cerita. Nah di forum tersebut ternyata memang banyak yang diselingkuhin sama pasangan dan istrinya. Jadi kayak bergabung gitulah, kayak pasukan patah hati mungkin. Ada yang istrinya begituan sama atasan di kantornya lah, ada yang sama rekan kerjanya lah, pokoknya ya pada nggak bener. Dan jadinya si Ariel keikutan curhat, mungkin dia kepikiran kali ya tiap Anggi terbang tuh kan nginep di mana, ini istri gue selingkuh nggak ya? Ya mungkin dari situ, karena kebanyakan isinya itu kan perkumpulan suami-suami ataupun pasangan-pasangan yang diselingkuhi. Jadi pada ngomporin kalau katanya pekerjaan pramugari memang nggak mungkin lurus-lurus aja. Pasti tuh udah dipakai tuh sama pilotnya tuh biar dapat jadwal terbang terus. Ya lagi-lagi kan ini namanya pada kompor-komporan setan ya gengs ya, yang membuat si Ariel jadi makin panas. Disclaimer aja, nggak semua pramugari begitu. Sampai akhirnya di forum itu tuh ada nyaranin, kalau lu ragu kenapa nggak lu tes aja sekalian, pakai tuh jasa semacam honey trap buat tahu istri lo tuh setia apa enggak. Jadi honey trap itu tuh istilah kayak semacam jembatan untuk ngetes pasangan kita nih setia apa enggak. Caranya bisa macam-macam, bisa nyuruh atau nyewa orang bayar gitu ya, buat sengaja ini tugasnya ngedeketin pasangan kita. Nah nanti pasangan kita bakal nanggepin apa enggak. Ternyata Ariel di situ menggunakan Zaki untuk mendekati si Anggi. Jadi konteksnya Ariel itu kan memang kenal ya sama Zaki ya. Tahu itu emang mantannya Anggi lama, tapi karena beda agama ya nggak bisa. Dan setelah menikah, apalagi punya anak, Anggi ini memang sempat masih kontak-kontakan sama si Zaki. Tapi sifatnya
Karena ini loh, Zaki itu pekerjanya financial planner. Nah, Anggi ini suka curhat masalah keuangan buat masa depan anaknya. Nih enaknya bagus investasi di mana ya? Naruh saham yang lagi tinggi itu apa ya? Ya tapi memang semua itu dilakukan sama Anggi itu secara diam-diam. Karena kalau dari POV-nya Anggi, dia nggak mau membuat suaminya ini kayak curiga kok masih cecetan sama mantan ya. Padahal kan emang nggak ada apa-apa. Namun kayaknya si Ariel nih diam-diam tetap tahu. Makanya dia nyuruh Zaki buat deketin Anggi. Yang mana memang di bulan Agustus 2015 itu si Anggi merasa kayak ini kok Zaki intens banget ya cecetannya. Lebih dari biasanya gitu loh. Yang biasanya ya ngomongin seputar masalah keuangan gitu kan, financial planner gitu, tahu-tahu ngajakin ketemuan. Yang waktu itu awalnya sekedar ngopi-ngopi aja karena kebetulan Anggi ini lagi ron nginep di Bali dan Zaki juga lagi di sana. Tapi waktu itu nggak ada apa-apa. Namun di curhatan Ariel ke teman-teman online-nya ini, itu bilang kalau ternyata istrinya nanggepin honey trap yang dia buat sampai ketemu sama Zaki ngopi bareng tapi nggak bilang ke gua. Ya semua langsung pada ngompor lagi lah. Berarti istri lo tuh pasti di balik itu juga udah sering selingkuh tuh. Apalagi sama kru-kru pesawat lainnya atau sama pilot. Makanya dari situ Ariel tadinya hanya sekedar curhat, menikmati tuh konten-konten, maksudnya kayak video-video sama foto-foto shoot yang dari si teman-teman online-nya ini, akhirnya ikutan juga, guys. Dan mungkin akhirnya ke-gap sama Risma yang di klub itu, yang kayaknya di klub itu mereka mungkin nyari cewek buat dibungkus kali ya. Maksudnya dibawa ke suatu tempat buat ya begituan rame-rame. Nah setelah itu kan Anggi jadi tahu, curhat ke Zaki, sampai akhirnya selingkuh, tidur juga sama Zaki. Tapi tanpa tahu ternyata sebenarnya Zaki memang ada kong kali kong di belakangnya Ariel. Ribet banget ya Tuhan itu mencerita ya, makin lama makin pusing aja. Kita bacain gitu kan kehidupan orang lain, jujur bukan. Kau pikir cuma kau saja yang punya persoalan hidup? Persoalanku pun banyak sekali, bermacam-macam. Kita kira kehidupan kita udah paling drama ya. Perkara tembok lagi rembes nih, udah mau musim hujan lagi, kagak kelar-kelar bocor. Mobil juga kayaknya harus ganti oli. Lah, tapi ternyata permasalahan hidup orang lebih kayak jelimet ya. Anggi apa nggak tahu harus cerita kemana lagi. Kan kemarin-kemarin diceritanya ke Zaki. Tapi kan ternyata si Zaki anjing. Akhirnya curhatnya ke siapa ya? Ke Risma aja lah. Anggi sama Risma sebenarnya nggak deket-deket banget. Cuma karena sebatas kerjaan aja, sering terbang bareng gitu kan. Ngeron bareng kayak waktu itu ke Surabaya, nginepnya bareng gitu. Dia jarang banget curhat masalah rumah tangga ke siapapun. Ya tapi perkara waktu itu Risma yang ngasih tahu, yang ngeliat si Ariel sama cewek di klub. Ya jadi gimana pun juga kan berarti Risma tahu kalau rumah tangganya Anggi ini lagi nggak baik-baik aja. Anggi nangis-nangis tuh ke Risma. Dia bilang kalau suaminya ternyata sakit. Dia nemuin kenyataan-kenyataan gila yang ada di laptopnya si Ariel. Si Risma dengar begitu kayak juga ikutan emosi. Udah, lo nggak usah pertahanin hubungan sama cowok kayak begitu. Ini tuh udah nggak normal. Pokoknya si Risma bilang lebih baik cerai dari jadi janda daripada masih terus-terusan sama cowok yang kelakuannya abnormal kayak begitu. Akhirnya malam itu juga si Anggi ke bandara buat pulang ke Jakarta, gengs. Harusnya dia pulang tuh masih lusa dan udah ada tiket baliknya juga. Untungnya bisa di reschedule untuk pulang malam itu. Jadi naik flight malam. Terakhir dari Bali itu jam 10:30 katanya. Barang-barangnya Ariel semuanya masih ditinggal tuh di kamar hotel, bodo amat. Cuma laptopnya aja tuh yang dibawa buat barang bukti. Nah, si Anggi ini kan memang naik pesawat maskapai tempat dia kerja ya, tapi statusnya di situ dia sebagai penumpang. Kalau kerja di situ memang dia dapat fasilitas tiket gratis, makanya bisa di reschedule. Bukan tiket promo yang kagak bisa di reschedule. Dan jadinya di sana dia ketemu tuh sama rekan-rekan kerjanya, sesama flight attendants yang lagi tugas pada saat itu. Ya cuma Anggi kan menyembunyikan semuanya ya, dia memasang muka yang kayak semuanya baik-baik aja, nggak ada apa-apaan. Karena nggak ada yang tahu dia ke Bali sama siapa, ngapain gitu kan, nggak ada yang cerita-cerita juga si Anggi. Yang lain malah kaget, oh lu lagi di Bali sama siapa kok sendirian? Anggi bilangnya sama teman, tapi kita emang pisah pesawat, pulangnya masing-masing. Oh kirain sama Risma, kata salah satu seorang pramugari di situ. Hah? Kok Risma? Si Anggi bingung, tau kenapa jadi Risma? Iya, Risma kan lagi cuti juga ke Bali. Waktu denger begitu si Anggi ngerasa kayak, loh kok Risma nggak bilang apa-apa waktu ditelepon tadi tuh. Ya apa mungkin karena balik lagi ya, mereka kan memang tidak sedekat itu. Jadi si Risma hanya sekedar dengerin curhat by phone aja tadi mungkin. Dan waktu di pesawat, Anggi merasa kok kayak dingin banget ya pesawatnya, apa mungkin karena malam. Untungnya di situ disediain selimut. Tapi dia ngeliat penumpang lain kagak ada yang selimutan, kayak pada biasa aja. Dan kebetulan di barisnya Anggi itu kosong. Jadi dia duduk di pojokan di jendela dan dua kursi di kirinya tuh kosong, gak ada orang. Malam itu memang pesawatnya nggak full pax. Pas lagi senderan gitu kan ngeliatin ke jendela luar, dia ngerasa nih dari belakangnya itu ada hembusan nafas yang kayak berangin gitu kan, kayak kena kuping sampai. Dan suaranya tuh kayak, tapi mau langsung nengok ke belakang itu kan takutnya kayak nggak sopan, ntar kalau ada orang di belakang mungkin ngorok kali. Jadi Anggi yang tadi posisinya kepalanya sandaran di jendela langsung kayak balik lagi lurus gitu kan, terus dia berusaha merem gitu. Lampu di pesawat juga udah dimatikan, udah remang-remang banget. Tiba-tiba dari celah kursi kanannya itu, dari kursi belakang tuh di samping sini, itu ada tangan pucet banget dengan kuku-kuku panjang gitu, gengs, muncul tau. Tangannya persis dia lihat di villa waktu dia nginep di Ubud. Anggi gemeteran tuh. Kali itu dia mau teriak tapi kayak nggak bisa ketahan. Sampai akhirnya tangan itu
Yang rem tangannya kayak sampai diremes. Dan waktu kesentuh tuh nempel di kulit, rasanya kata dingin banget. Macam kulit kena es batu di freezer. Anggi berusaha sekuat tenaga gitu kan buat bangun dari kursinya sampai dia akhirnya ngelepas sabuk pengaman lari ke gale belakang. Ngos-ngosan, gengs. Dimana di gale itu ada rekan-rekan tuh pramugari sama pramugara lainnya. Salah satunya di situ ada namanya Rio. Kenapa Anggi? Gitu kan si Rio kaget. Ngeliat Anggi yang ngos-ngosan tau-tau datang mukanya udah pucet. Tapi karena takut ganggu kerja dari teman-temannya ini, Anggi nggak tahu nih harus bilang apa juga ya. Dia cuman kayak geleng-geleng terus buru-buru masuk toilet yang dekat situ. Dia cuci muka tuh dan mencoba mengatur nafas. Tapi kan toilet pesawat sebenarnya kecil banget, sekotak doang ya. Nah waktu dia habis cuci muka, ngaca, di belakangnya ada sosok itu lagi, geng. Refleks, si Anggi langsung buka pintu dan keluar sampai nabrak si Rio lagi jalan memang di depan pintu. Namun di situ pandangannya Rio bukan ke si Anggi, tapi ke dalam kamar mandi dan dia kayak kaget banget. Sama Rio pintunya buru-buru ditutup dan membantu Anggi buat berdiri. Pramugari lainnya juga pada datang gitu kan, karena tadi habis jatuh si Anggi. Akhirnya pada bantuin tuh balik ke kursi terus dikasih teh anget kan. Di situ Rio juga bilang, baca-baca doa deh yang lu hafal aja udah. Nanti kita ngobrol lagi ya pas landing ya. Setelah 1 jam lebih hampir mau 2 jam, pesawat akhirnya landing tuh. Tapi sebelum itu si Rio terus tuh ngecek kondisinya Anggi, memastikan si Anggi ini baik-baik aja, jadi bolak-balik terus gitu lewat kursinya Anggi. Rio sama Anggi ini konteksnya juga nggak deket, sama kayak Anggi ke Risma. Cuma kenal perkara ya sering satu penerbangan, sering round di kota tujuan bersama. Dan di luar pekerjaan mereka nggak pernah nongkrong main bareng-bareng sama sekali, nggak pernah. Nah setelah udah sampai tuh di Soekarno-Hatta, Rio ngobrol-ngobrol tuh sama Anggi di bandara. Nanya kayak sebenarnya ada apa? Karena kok gue ngeliat ada sosok orang putih yang ngikutin lo. Nah Rio bilang kalau sosok yang dilihatnya di toilet itu mirip dengan orang putih yang memang terkenal di daerahnya Bawean. Soalnya Rio ini memang orang Bawean. Biasanya sosoknya itu tuh putih pucet gitu kayak yang tadi persis sebutannya kalau di daerahnya itu tuh orang pote. Dimana orang pote ini tuh biasanya membawa sial atau petaka untuk orang yang dia ikuti. Ya Anggi juga nggak tahu kenapa sosok itu emang kayak ngikutin dia semenjak yang penerbangan ke waktu Surabaya itu loh. Anggi curhat kan waktu pertama kali sosok itu dia lihat di dalam pesawat waktu menuju ke Surabaya, terus di hotel juga gangguin sampai dia ke Bali. Ada juga sampai berantem sama suaminya, makanya dia pulang duluan tuh. Ya jadi lepas semuanya karena ya nggak tahan juga kali ya. Akhirnya Anggi menumpahkan tuh semuanya ke si Rio, curhat tuh masalah tentang suaminya sampai nangis. Rio juga kayak bingung gitu, dia baru pertama kali mendengar hal-hal macam yang tadi yang di forum terus ada perkumpulan nyeleweng absurd begitu. Di situ Anggi bawa laptopnya Ariel tuh buat bukti tuh, nih lihat nih begini beneran. Karena kan akunnya itu belum dilakukan di laptopnya si Ariel ya. Jadi laptopnya dibawa sama dia buat barang bukti. Dan pada saat itu pun si Ariel ini belum juga ngubungin Anggi, gengs. Padahal waktu sampai Jakarta lagi curhat-curhatan tuh udah sekitar jam 12-an, mereka tuh duduk di kursi-kursi bandara kedatangan. Dilihat kan tuh grup Facebook private suaminya, ternyata 3 jam lalu sekitar jam 9-an ada postingan album baru dengan lokasinya di Bali. Dimana terlihat di situ ada sekelompok cowok lagi party gitu di sebuah villa. Tapi ini beneran kayak party, bukannya kayak enggak biasa aja gitu kayak lagi megang gelas segala macam. Tapi di situ ada Ariel yang mukanya sih kelihatan happy, kayak nggak ada apa-apa sambil megang gelas gitu, megang bir. Dan ada satu wanita lagi yang Rio sama Anggi kenal, yaitu Risma. Kok ada Risma di Bali sama Ariel? Anggi langsung nyoba nelfon Risma pada saat itu juga tapi nggak diangkat. Nyambung sih tapi nggak diangkat. Sedangkan kalau HP-nya Ariel kan memang mati ya dari sore. Anggi stres tuh liatnya. Kok ada Risma bersama si Ariel di Bali pula? Dan lama-lama kan keadaan bandara udah mulai sepi ya. Tahu-tahu si Rio berucap kayak astagfirullahaladzim dan langsung memalingkan pandangannya kayak langsung ke bawah gitu. Karena ternyata sekitar jarak 10 meteran tuh jauh, gengs. Tapi cukup terlihat ada sosok wanita itu lagi yang memperhatikan mereka gitu berdiri. Anggi juga lihat langsung megangin tangannya Rio tuh kencang-kencang. Karena lama-kelamaan sosok itu tuh seperti jalan mendekat tapi jalannya layang gitu, gantung, ngambang. Mereka lari itu keluar. Dan di luar udah banyak orang, udah banyak mobil-mobil dan taksi kan. Di situ Rio langsung nganterin si Anggi pulang tuh naik taksi. Ya sebenarnya Rio ada dijemputan ya untuk pramugara sama pramugari kan dia tugas tuh, tapi udah ditinggal karena kan tadi dengerin curhatannya si Anggi. Nah di jalan nih Rio nelfon mamanya tuh yang memang orang Bawean asli, nyeritain tentang sosok yang mirip dengan orang yang pote tuh di daerahnya, dimana kulitnya pucat seperti mayat. Anggi nggak begitu jelas ya mendengar suara mamanya Rio ini ngomong apa gitu di telepon. Cuma terdengar samar-samar kalau mamanya tuh ngomong dengan nada yang panik gitu abis si Rio cerita begitu. Tahu-tahu wah, ban taksi mereka meledak, gengs, dan taksinya oleng, nabrak. Mereka kecelakaan nabrak pembatas yang ada di jalan tol sampai ditabrak lagi dari mobil di belakangnya, gengs. Dari situ udah Anggi nggak ingat apa-apa. Pokoknya tahu-tahu dia melihat sebuah gambaran abstrak di mana Anggi berdiri di sebuah tebing dan di bawahnya dia ngeliat banyak banget orang sedang disiksa oleh besi panas dan teriak-teriak. Ada yang ditusuk, ada yang lidahnya dipotong, pokoknya banyak banget orang dan diantaranya dia melihat Risma yang sedang disiksa juga. Kemaluannya tuh ditancapkan besi panas. Ngeri banget ih. Terus suaminya Ariel juga mukanya ditarik gitu pakai rantai sampai kulitnya ngelepas. Pokoknya pemandangan itu tuh serem banget. Dan Anggi cukup lama yang menyaksikan semua itu. Sampai tahu-tahu kayak serut, bangun-bangun Anggi udah di rumah sakit. Di sana dia dirawat cukup lama tuh, hampir 3 minggu, udah mau sebulanan. Karena memang cukup parah ya, patah tulang, luka-luka segala macam akibat kecelakaan. Rio juga sama dan
si supir taksinya juga sama. Untungnya mereka semua selamat, gengs. Walaupun ya luka-lukanya itu beneran cukup parah banget dan mobil taksi itu sampai ringsek. Karena itu kan jadinya kecelakaan beruntun, gengs, ternyata. Nah, ada yang nggak selamat dari orang-orang yang di belakangnya itu. Kalau ngeliat keadaan taksinya katanya bermukjizat banget, Van. Bisa masih tetap hidup dengan kecelakaan yang separah itu. Nah, waktu itu katanya Ariel sempat mau jenguk, tapi Anggi emang nggak mau ketemu. Dia hanya mau ketemu anak, orang tua, saudara, sama kerabat-kerabatnya aja. Sayangnya laptopnya Ariel itu rusak bersama dengan kecelakaan yang di taksi. Jadi Anggi nggak bisa ngeliat nih ke orang-orang hal senonoh yang dia temui di forum suaminya. Tapi dia udah bilang ke Ariel kalau dia udah tahu semuanya. Sampai akhirnya Anggi diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit dengan masih harus memakai kursi roda tuh karena kakinya digips. Anggi pulang ke rumah orang tuanya dan di situ dia didatangi oleh Risma yang nangis-nangis minta tolong. Iya bener, minta tolong bukan minta maaf. Karena katanya dia itu diperkaos secara tidak sadar, guys. Jadi ceritanya ya, waktu dia lagi di Bali yang kelihatan pesta sama si Ariel tuh, dia dicekokin minuman tuh. Sampai Risma beber tidak sadar sama sekali. Bangun-bangun dia udah nggak berbusana, ditambah ini maaf ya, kemaluan, terus belakang nih, bul, pantut begitu ya. Itu katanya sakit perih bukan main. Risma yang histeris gitu kan kayak, ini aku kenapa gitu. Sempat nanya ke Ariel kayak dia habis diapain. Tapi Ariel cuma bilang kalau katanya mereka nih have fun seperti biasa aja. Jadi ternyata Risma itu memang sudah selingkuh sama si Ariel. Dan waktu di hari Risma nelfon Anggi bilang ketemu si Ariel di klub sama cewek, ya maksudnya itu sama dia. Jadi memang sengaja si Risma nelfon Anggi biar Anggi berantem sama si Ariel. Karena Risma mau merebut si Ariel biar si Anggi cerai, tujuannya memang. Dari situ ya mereka kalau selingkuh sih berdua aja, maksudnya Ariel sama Risma. Risma belum tahu nih kelainannya si Ariel. Tapi katanya si Ariel sempat ngajakin Risma untuk melakukannya bertiga sama temannya si Ariel maksudnya. Dan diiyain sama Risma, gengs. Selain katanya waktu itu lagi mabok, takutnya nanti kalau ditolak si Ariel nggak mau lagi sama dia. Tapi itu juga katanya cuma sekali. Sampai tahu-tahu Ariel nyuruh Risma untuk nyusul ke Bali. Dan akhirnya pesta kan sama teman-teman cowoknya. Risma awalnya nggak curiga. Karena Ariel bilangnya dia lagi stres mengetahui si Anggi ini selingkuh sama si Zaki. Jadi dikiranya Ariel lagi minta ditemenin aja lah. Dan bagi Risma itu kesempatan buat mendapatkan si Ariel seutuhnya. Tapi ya itu udah mabok-mabok, nggak tahu minumannya dikasih apa gitu kan. Risma nggak inget apapun. Biasanya kalau dia mabok masih agak setengah inget deh. Tapi kali itu katanya bla bla coba bablas gitu, bangun-bangun semuanya udah pada sakit. Ya ternyata setelahnya dia mendapati kalau ada foto-foto sama video-videonya dia yang lagi dipakai sama semua pria yang ada di pesta itu. Total ada 12 orang yang seduh gue gak kebayang. Dan foto-foto sama video itu yang dipakai sama Ariel untuk ngancam si Risma buat melakukan hal seperti itu lagi. Yang kalau Risma nggak mau, karirnya dialah yang menjadi taruhannya. Pasti dia bakal dipecat, jadi ini macam apa ya, revenge porn gitu, gengs. Nah, Risma minta tolong ke Anggi buat membujuk suaminya Ariel buat hapus itu foto-foto sama videonya. Dan dia berjanji akan meninggalkan Ariel, nggak ganggu hubungan pernikahan mereka lagi, dan mencabut orang putih yang memang dia kirim ke Anggi. Hah? Jadi orang potenya itu emang kirimannya si Risma untuk mencelakai Anggi supaya ya dia bisa merebut Ariel. Anggi kan kayak, wah ini cegil nih, cewek gila. Dia langsung keingetan omongannya Rio yang memang Rio kan orang Bawean. Mengenai tadi katanya orang pote kan Hasanah. Nah Risma ini memang orang Gresik, Jawa Timur juga. Yang masih deketan lu sama Bawean tuh. Jadi semua jadi masuk akal kalau memang si Risma nih yang bikin ulah. Ya Anggi ogah balik sama si Ariel. Macam ambil tuh suami gue udah jijik. Risma juga langsung diusir tuh dari rumah tuh. Anggi cerita ke Rio tuh. Dan sama mamanya Rio itu dibantuin. Dikenalin sama orang asli Bawean sana buat mengusir orang pote kiriman itu. Katanya kalau orang Bawean sana sendiri pun takut geng sama orang pote karena memang berbahaya. Sementara itu tentunya Anggi menggugat Ariel untuk bercerai. Dan akhirnya anak mereka tuh jatuh ke hak asuhnya Anggi ya. Namun sayangnya kondisinya Anggi setelah kecelakaan memang sudah tidak sempurna. Ya bukannya apa-apa. Kakinya itu kan sempat patah. Jadi dia udah nggak bisa berdiri lama-lama buat menjadi pramugari, kan harus standby berdiri terus, nggak bisa udah. Untungnya karena dia terhitung senior dan kinerjanya juga bagus, dia akhirnya ditugaskan menjadi apa sih namanya, instruktur ya, sebutannya kayak buat apa dulu gue lupa sih yang ngomong apa, kayak ngelatih pramugari baru gitu, struktur begitu ya, mohon maaf ya. Bolehlah bantuin komen di bawah, gue lupa. Sementara kalau si Risma tuh tetap masih menjadi pramugari. Yang berarti mungkin dia menuruti tuh akhirnya ancaman si Ariel dan komunitasnya agar foto-foto dan videonya tidak tersebar. Yang setelah inget-inget nih, memang waktu itu yang dia lihat di forum private sama grup Facebook suaminya, cewek-cewek yang lagi di sana tuh, mukanya mah pada teler semua. Yang kayak orang kayak mabok yang mungkin nggak sadar pada ya. Di foto-fotonya, di videoin gitu buat revenge porn. Takut ya ada aja gitu yang aneh-aneh di hidup ini. So itu guys, tambahan cerita pembukaan di bulan Januari 2024 ini. Ya maaf ya kita agak telat ya, baru hari ini kita bisa upload karena dari kemarin kita istirahat dulu lah biar nih fresh lagi begitu para majikan. Kita dikasih libur, besok kan kita kerja rodi lagi.
Yang mana dari ceritanya Magi ini, ya makin ke sana makin ke sini kita juga bingung, gagal paham. Dan entah kenapa ini mohon maaf banget ya, Risma ini kan sebenarnya gimana pun juga jadi korban ya diancam tuh revenge porn. Tapi karena basicnya emang dia jahat, binal juga gitu ya sama Mbak Anggi, kita pas denger kayak, syukurin tuh, rasain tuh, ketulah kan. Makan tuh si Ariel tuh, laki-laki tuh. Sosok mau direbus, sekarang mau lepas dari jeratannya Ariel kagak bisa. Tapi bener serem banget ya gengs ya buat kalian yang cewek-cewek berhati-hati pokoknya. Dan untuk sekarang Mbak Anggi sendiri udah berhenti kerja dari dunia permaskapaian ya, beralihnya ke bisnis aja karena sudah menikah lagi dan punya 1 anak lagi, jadi total 2 anak nih. Dan dari cerita ini pun Mbak Anggi bilang terima kasih banget untuk Rio dan mamanya yang telah membantunya melewati kejadian yang sangat berat waktu itu. Jadi shout out untuk Mas Rio dan terima kasih juga untuk para majikan nih semua yang udah nonton ya. By the way kan berarti di bulan ini teman ceritanya hantunya spesial Indonesia. Karena random aja sebenarnya pas gue baca email-email dari kalian nemu nih beberapa cerita tentang hantu yang kok belum pernah gue denger gitu ya, termasuk si orang pote ini. Tapi gue dapetnya baru sekitar ada 5 apa 4 cerita ya. Baru dikit sih, belum gue buk-buk lagi. Terus saya kepikiran tuh mau ngumpulin aja nih jadi segmen hantu-hantu Indonesia gitu. Makanya gue bilang nih sekarang ke kalian, kali-kali ada yang punya cerita-cerita hantu unik dari daerah kalian masing-masing, bolehlah email kayak di bawah ini. Biar masuk tuh ngumpulin koleksi di bulan Januari ini teman cerita spesial hantu Indonesia. Yaudah terima kasih banyaknya semua para majikan ya yang belum subscribe lah di bawah. Buat yang baru nonton, baru bergabung, selamat bergabung. Dan sampai jumpa lagi berarti di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.